teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Adventure Nebaho. Kali ini kita akan membahas mengenai perubahan materi. Tentu kita sudah sering sekali melihat perubahan materi di sekitar kita. Untuk itu, pelajaran perubahan materi kali ini akan dilakukan dengan cara praktikum supaya lebih asik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membagi murid menjadi beberapa kelompok. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang akan kita pakai dalam praktikum ini seperti ini. Dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini, yang pertama ada kertas, kemudian gunting, asam cuka, balon, baking powder, kemudian korek, kemudian lilin, es batu, ada gelas kimia, ada botol, dan ada wadah yang akan digunakan nanti untuk pembakaran. Langkah kedua adalah melakukan praktikum. Perlu diingat, dalam melakukan praktikum hendaknya menjaga tata tertib. Kemudian, peserta praktikum mencatat hasil pengamatan yang telah dilakukan selama praktikum. Percobaan yang ini akan kita buat, ini adalah yang pertama, kita masukkan cuka ke wadah, ke dalam botol. Setelah itu kita masukkan baking powder atau soda. Kira-kira apa yang terjadi? Oh, copot. Oke, kemudian kita buat dengan balon. Kira-kira apa yang terjadi? Iya. Ya, itu kira-kira yang terjadi. Nah, diamati, dicatat hasilnya. Oke, bisa? Itu adalah kertas yang digunting kecil-kecil. Langkah selanjutnya adalah setelah kegiatan praktikum selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan atau hasil praktikum yang sudah dilakukan. Saya dari kelompok 2. Pertama, es batu yang dimasukkan ke wadah. Yang terjadi adalah es batu yang meleleh. Es batu yang meleleh adalah perubahan fisika. Ciri-ciri dapat dicairkan dan dibekukan lagi. Yang kedua, lilin yang dibakar. Yang terjadi adalah lilin yang meleleh. Lilin yang meleleh adalah perubahan fisika. Ciri-ciri dapat meleleh dan mengadat lagi. Hasil dari kelompok 3. Yang pertama, cuka yang dimasukkan ke dalam wadah dan dicampur baking powder. Di atas wadah ditaruh balon. Yang terjadi, balon membesar. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia dan perubahan warna. Dari warna bening menjadi putih. Ciri-ciri ada gelembung dan ada gas di dalam balon. Yang kedua, es batu ditaruh di ruangan yang lebih panas. Yang terjadi, es batu mencair. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika. Ciri-ciri mencair perlahan. Lilin yang menyala. Yang terjadi, lilin meleleh. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika. Ciri-ciri setelah lilin meleleh dapat membeku kembali. Kertas yang dibakar. Yang terjadi kertas berubah menjadi abu. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kimia. Perubahan warna dari putih menjadi abu-abu. Ciri-ciri kertas terbakar secara perlahan. Kertas yang dipotong. Langkah terakhir adalah guru memberikan penguatan beserta guru dan siswa membuat kesimpulan dan refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi tadi es batu itu adalah perubahan fisika karena dapat kembali ke bentuk semula. Tidak ada terbentuk zat baru. Itu masih tetap jadi air ya kan? Nah,
kertas yang dibakar. Iya, kertas yang dibakar. Kalau kita lihat kertas yang dibakar ini ada zat baru. Apa itu? Namanya abu. Abunya bisa kembali nggak? Tidak ada zat baru. Menurut saya pembelajaran hari ini menyenangkan karena disertai dengan praktikum. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Dah.